Halo, sepertinya semakin mudah manusia ya saat ini untuk aplikasi beberapa macam pengetahuannya. Salah satunya asisten kita Gemini. Hari ini gue akan bertanya buat kalian semua kepada Gemini atau AI asisten ya untuk pengobatan kanker antara kemoterapi dan radioterapi. Oke, simak videonya buat kalian semua, mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini yang punya ilmu akan tambah banyak pengetahuannya, yang belum tahu pun bisa bertambah, tapi seharusnya juga ada referensi dari orang-orang yang bisa mengerti. Oke, yuk kita tanya Gemini. Coba. Betul sekali bahwa radioterapi dan kemoterapi adalah dua metode pengobatan kanker yang umum dan sudah lama digunakan. Radioterapi menggunakan sinar energi tinggi, seperti sinar X, untuk membunuh sel kanker dan mengecilkan tumor. Ini sering digunakan sebagai pengobatan utama setelah operasi untuk membunuh sisa sel kanker, atau untuk mengurangi gejala. Kemoterapi menggunakan obat-obatan kimia yang kuat untuk membunuh sel kanker yang tumbuh dengan cepat. Obat ini bisa diberikan secara oral, pil, suntikan, atau infus. Namun, dunia pengobatan kanker terus berkembang pesat. Selain radioterapi dan kemoterapi, ada banyak metode pengobatan lain yang semakin canggih dan efektif, serta inovasi terbaru yang menjanjikan. Berikut beberapa di antaranya. Metode pengobatan kanker lainnya. Operasi pengangkatan tumor atau jaringan kanker secara fisik. Ini sering menjadi pilihan utama jika kanker masih pada tahap awal dan belum menyebar. Terapi targeted therapy. Obat-obatan yang secara spesifik menargetkan gen, protein, atau lingkungan jaringan yang berkontribusi pada pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel kanker. Terapi ini cenderung memiliki efek samping yang lebih ringan dibandingkan kemoterapi karena lebih spesifik. Imunoterapi merangsang sistem kekebalan tubuh pasien sendiri untuk melawan sel kanker. Beberapa jenis imunoterapi meliputi checkpoint inhibitors, memblokir rem pada sistem kekebalan tubuh sehingga sel imun dapat menyerang sel kanker. Terapi sel T-CAR, chimeric antigen receptor T-cell therapy. Sel T pasien dimodifikasi di laboratorium untuk mengenali dan menyerang sel kanker, kemudian dikembalikan ke tubuh pasien. Ini sangat menjanjikan untuk beberapa jenis kanker darah. Antibodi monoklonal, antibodi buatan yang dirancang untuk menandai sel kanker secara spesifik, atau menghambat protein yang diperlukan untuk pertumbuhan sel kanker. Vaksin kanker bertujuan untuk memancing respons imun tertentu untuk melawan sel kanker. Ada vaksin pencegah, misalnya HPV untuk kanker serviks, dan vaksin terapeutik. Terapi hormon digunakan untuk kanker yang sensitif terhadap hormon seperti kanker payudara dan kanker prostat, dengan menghambat produksi hormon tertentu atau memblokir efeknya. Transplantasi sumsum tulang sel punca, mengganti sumsum tulang yang rusak dengan sel punca sehat, sering digunakan untuk kanker darah seperti leukemia. Terapi nuklir, radiopharmaceuticals, menggunakan zat radioaktif yang terikat pada molekul yang menargetkan sel kanker. Dapat digunakan untuk diagnosis, PET scan, maupun pengobatan. Terapi paliatif bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan mengelola gejala dan mengurangi rasa sakit yang terkait dengan kanker atau pengobatannya, tanpa bermaksud menyembuhkan kanker itu sendiri. Inovasi terbaru dalam pengobatan kanker, konjugasi obat antibodi, antibody drug conjugates, ADCS, menggabungkan antibodi penargetan dengan agen kemoterapi yang kuat. Antibodi membawa obat langsung ke sel kanker, mengurangi kerusakan pada sel sehat. Terapi proton, bentuk radioterapi yang menggunakan partikel proton. Keunggulannya adalah dapat memberikan dosis radiasi yang sangat terarah pada tumor, meminimalkan paparan pada jaringan sehat di sekitarnya. Terapi virus onkolitik menggunakan virus yang dimodifikasi secara genetik untuk menginfeksi dan menghancurkan sel kanker secara selektif, sekaligus merangsang respons imun anti-kanker. Liquid biopsi, teknik deteksi kanker non-invasif melalui sampel darah untuk mengidentifikasi fragmen DNA kanker. Ini dapat digunakan untuk deteksi dini, pemantauan respons pengobatan, dan mendeteksi kekambuhan. Terapi berbasis gen sel. Selain CRT, penelitian terus berlanjut pada pengeditan gen, seperti CRISPR-Cas9, untuk menonaktifkan gen pemicu kanker atau meningkatkan kemampuan sel imun. Pendekatan multidisiplin dan personalisasi. Pengobatan kanker semakin disesuaikan dengan karakteristik genetik dan molekuler tumor setiap pasien. Kedokteran presisi seringkali mengombinasikan berbagai modalitas terapi untuk hasil yang optimal. Pemanfaatan AI, kecerdasan buatan, dalam radioterapi,
AI digunakan untuk meningkatkan akurasi penargetan radiasi dan mengoptimalkan perencanaan perawatan. Jadi, meskipun radioterapi dan kemoterapi tetap menjadi pilar penting dalam pengobatan kanker, ada banyak pilihan lain dan inovasi yang terus berkembang untuk memberikan harapan baru bagi pasien. Sama-sama, senang bisa membantu. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sama-sama, dengan senang hati saya membantu. Kalau ada pertanyaan lain seputar pengobatan kanker atau topik kesehatan lainnya, jangan ragu untuk bertanya ya. Halo, ada yang bisa saya bantu?